Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Novita dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diagnosis saya terhadap siswa kelas 9 SMP tentang hasil pengerjaan penilaian harian pada topik materi fungsi kuadrat. Nah, dalam diagnosis jawaban siswa terhadap soal ulangan harian fungsi kuadrat yang ditinjau dari prosedur Newman Error Analysis atau NEA, yakni yang pertama soal nomor 8 siswa pertama yang bernama Satria. Oke, nah untuk soal yang pertama, siswa mengalami kesalahan tahap reading atau tahap membaca. Kemungkinan penyebabnya itu siswa mengalami ketidaktepatan dalam membaca kalimatnya, sehingga siswa itu tidak memahami informasi yang diberikan karena siswa itu hanya menuliskan proses penyelesaian. Ketika saya wawancarai, ternyata hasilnya siswa itu dapat membaca soal dengan tepat dan mengetahui makna dari soal tersebut. Namun, siswa tidak mengetahui bahwa P sama dengan 20 plus 10 Q min Q kuadrat itu adalah bentuk fungsi kuadrat. Gitu. Nah, untuk jenis kesalahan kedua yaitu comprehension. Kemungkinan penyebabnya siswa itu tidak mengetahui informasi apa saja yang diberikan kepada siswa di soal tersebut. Namun setelah saya wawancarai, ternyata siswa itu dapat mengetahui, namun karena waktu yang mepet dalam pengerjaannya sehingga siswa itu tidak menuliskan apa saja informasi yang diberikan maupun apa yang ditanyakan. Lalu jenis kesalahan yang ketiga yaitu tahap encoding. Siswa dapat mengetahui jawabannya sebenarnya, namun siswa tidak menuliskan hasil akhir sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Nah, setelah saya tanyai dalam sesi wawancara, siswa telah menyampaikan bahwa ya, siswa melakukan kesalahan untuk tidak teliti dan tidak menuliskan jawaban yang sesuai dengan soal minta. Jadi kesimpulan berdasarkan analisis hasil jawaban soal nomor 7 siswa pertama bahwa siswa diwajibkan untuk menguasai konsep fungsi kuadrat terlebih dahulu beserta simbol-simbol terhadap fungsi kuadrat dengan langkah berikut ini. Yang pertama, mengetahui bentuk umum fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, mengetahui fakta-fakta maupun simbol, variabel koefisien dan konstanta dari fungsi kuadrat itu sendiri. Kemudian memahami konsep fungsi kuadrat dalam bentuk soal cerita. Dan yang terakhir, tidak terakhir maksudnya untuk menuliskan informasi soal tersebut seperti apa yang ditanyakan, kemudian apa yang diketahui, dan kemudian dilanjutkan dengan proses penyelesaiannya. Kemudian memperhatikan kemampuan siswa, mempertahankan kemampuan siswa dalam mengubah permasalahan bentuk cerita ke dalam bentuk matematika dengan jawaban yang benar. Dan yang terakhir, siswa menuliskan jawaban atas permasalahan tersebut sesuai dengan diminta soal gitu. Dan diawali dengan kata jadi harga permintaan barang dengan 5 unit barang yaitu sekian ribu rupiah gitu. Untuk soal nomor 2 siswa pertama Irsyad itu jenis kesalahan yang pertama yaitu pada tahap kedua comprehension. Lagi-lagi Irsyad siswa pertama tidak menuliskan keterangan apa saja informasi yang diberikan kepada soal itu. Kemudian tahapan kesalahan yang kedua itu pada tahap proses skill di mana Irsyad itu tidak menuliskan proses penyelesaian dengan sistematik dan detail, bahkan hanya tidak menuliskan keterangan penyelesaian itu dan tidak menuliskan simbol atau fakta matematis itu dengan benar karena tidak mengetahuinya.
Setelah saya tanyai pada sesi wawancara, ternyata siswa itu tidak memahami atau mengetahui langkah membuat grafik fungsi kuadrat itu dengan benar dan dengan runtut. Jadi di sini siswa harus mengetahui ya langkah-langkah apa saja dengan sistematikanya untuk membuat grafik fungsi kuadrat. Dan jenis kesalahan yang keempat itu tahap encoding sekali lagi, karena di pertanyaan nomor 7 ini siswa ada 3 pertanyaan. Yang pertama, gambarlah grafiknya. Yang kedua, persamaan sumbu simetri. Dan yang ketiga, nilai maksimum dan minimum. Tuh, meskipun pada pertanyaan pertama telah menjawab apa saja sumbu simetrinya, kemudian nilai maksimum dan minimumnya, tentu ini tidak bisa mengalihkan bahwa pertanyaan B dan C itu juga harus ditulis ulang meskipun telah terjawab di poin A. Ya. Kemudian untuk tahap encoding juga bisa kita lihat gambarnya Irsyad, siswa pertama, itu grafiknya tidak tepat karena grafiknya tidak memotong sumbu X dan seharusnya kan memotong sumbu X. Karena di langkah awal itu harus menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, tapi di grafiknya tidak memotong sumbu X. Kemudian pembuatan grafik fungsi kuadrat yang tidak rapi dalam menggambarkannya, dan hal ini dapat dilihat dari sumbu X juga dan sumbu Y yang berpotongan tidak saling tegak lurus. Dan yang terakhir yaitu diharapkan siswa pertama ini menggambar grafik fungsi kuadrat ini dengan menggunakan penggaris. Kesimpulannya dari analisis soal nomor 7 siswa pertama ini yaitu siswa harus memperhatikan informasi apa saja yang telah diberikan pada soal dengan menulis diketahui. Kemudian yang selanjutnya siswa harus memperhatikan langkah-langkah apa saja yang harus dituliskan dalam lembar jawaban untuk menjawab soal tersebut dengan sistematik gitu ya. Dan yang nomor 3, menyertakan keterangan proses di setiap langkah penyelesaian, karena di sini siswa pertama hanya menuliskan hasil hitungan saja, tidak menuliskan keterangan. Ini keterangan untuk menentukan titik apa, tidak dijelaskan. Jadi sebaiknya siswa menuliskan itu. Dan yang terakhir siswa pertama yaitu sebaiknya siswa menggambar koordinat kartesius dengan menggunakan sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan tegak lurus. Bisa menggunakan penggaris ya untuk supaya gambarnya itu lebih rapi gitu. Dan untuk soal selanjutnya, analisa soal selanjutnya yaitu soal nomor 7 oleh siswa kedua yang bernama Satria. Jenis kesalahan yang pertama yaitu tahap reading, karena siswa tidak menuliskan informasi apa saja yang ada di dalam soal tersebut, seperti bentuk fungsi kuadratnya tidak dijelaskan maupun nilai-nilai dari poin A, B, dan C-nya. Nah, jadi kesalahan yang kedua yaitu tahap comprehension, di mana siswa itu hanya menjawab pertanyaan dari poin A saja, sedangkan untuk poin B dan poin C ini tidak dijawab oleh siswa. Nah, ini sama dengan kesalahan siswa yang pertama. Gitu. Lalu penyebabnya setelah pada sesi wawancara saya telah menanyai bahwa siswa hanya menyelesaikan poin A saja, karena poin B dan poin C itu telah terjawab di poin A, sehingga siswa tidak menuliskannya kembali. Padahal meskipun itu telah terjawab di poin A, seharusnya siswa itu juga mengerjakan ulang di poin B dan poin C. Dan jenis kesalahan keempat pada soal nomor 7 siswa kedua ini adalah tahap proses skill, di mana siswa itu tidak mengubah model soal itu menjadi model matematikanya gitu, dengan menyelesaikan pertanyaan poin A saja, itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan kesimpulan yang saya dapat ambil dari siswa kedua ini pada soal nomor 7,
Seharusnya siswa itu mengetahui bentuk fungsi kuadrat itu, langkah pertama. Ini yang kedua, memperhatikan informasi yang terdapat pada soal, baik apa saja informasi yang diketahui maupun apa saja yang ditanyakan dalam soal tersebut, itu ya. Dengan diawali keterangannya itu dituliskan ditanya. Kemudian menyelesaikan soal setiap pertanyaan yang diberikan, yang meskipun soal tersebut telah terjawab di poin A itu. Dan yang kelima, memperhatikan sistematika langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Karena di sini dalam proses penyelesaian siswa tidak menuliskan apa saja langkah-langkah pertama, langkah kedua, dan langkah seterusnya. Oke. Dan yang keenam, menyertakan keterangan prosesnya serta menuliskan simbol matematika yang benar. Dan yang terakhir, sebaiknya siswa menggambar koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y itu saling tegak, berpotongan saling tegak lurus gitu ya. Sehingga dapat merepresentasikan grafik fungsi kuadrat yang benar dan tepat. Oke, untuk selanjutnya yaitu soal analisa terakhir, yaitu pada siswa kedua soal nomor 8, di mana jenis kesalahan yang kedua ini ada tahap comprehension. Siswa tidak menuliskan informasi apa saja yang telah tercantum di dalam soal. Setelah saya tanyai pada sesi wawancara, karena siswa terburu-buru dalam menyelesaikan soal, sehingga siswa hanya fokus untuk menemukan jawabannya. Tuh. Untuk kesalahan yang berikutnya, tahapan yang ketiga yaitu tahap transformation, di mana siswa langsung menuliskan dalam bentuk substitusinya, bukan menuliskan bentuk awal ya atau bentuk fungsi kuadratnya gitu. Setelah ditanyai pada sesi wawancara, siswa hanya terfokuskan untuk mencari nilai P, itu nilai harga permintaan. Jadi tidak menuliskan, pertama-tama tidak menuliskan bentuk fungsi kuadrat, tapi langsung mensubstitusikannya ke dalam bentuk fungsi kuadrat. Tuh. Dan jenis kesalahan yang selanjutnya yaitu tahapan proses skill, di mana siswa ini missing simbol ya di sini, kehilangan simbol plus di sini yang seharusnya itu dikurangi, tapi sama siswa ditulis tanda jumlah gitu ya. Jadi siswa harus memperhatikan setiap langkah penyelesaian yang diberikan. Dan kesalahan yang terakhir yaitu tahap encoding, sekali lagi karena siswa tidak menuliskan hasil akhir sesuai dengan apa yang diminta soal. Jadi siswa hanya cukup menuliskan angka 45. Padahal di sini harga permintaan itu satuannya Rp1.000. Jadi untuk hasil akhir sudah baik ada cerita, jadi untuk harga permintaan barang jika ditawarkan 5 unit adalah 45. Namun 45 ini belum menuliskan apa ya, bukan sebagai jawaban yang benar. Jadi harus ditulis Rp45.000. Nah, kesimpulannya dari siswa kedua ini, seharusnya siswa itu terfokus atas apa soal yang mereka kerjakan. Namun siswa juga harus menuliskan kembali informasi-informasi apa yang telah mereka temukan dalam soal, dan juga memperhatikan operasi penjumlahan dan perkalian dengan benar gitu ya dalam setiap langkah penyelesaiannya, karena ini sangat termasuk sangat riskan kalau misalkan siswa itu membuat kesalahan di bagian ini. Dan siswa itu memperhatikan kembali hasil akhir yang diminta soal, tidak sekedar menemukan jawaban di tahap penyelesaiannya gitu. Dan pentingnya siswa melakukan pemeriksaan ulang setelah perencanaan penyelesaian yang direncanakan, kemudian penyelesaian yang sudah dieksekusi oleh siswa, maka siswa harus melakukan pemeriksaan ulang terhadap model matematika yang dipilih itu sebagai langkah penyelesaian yang telah terselesaikan. Nah, berikut ini langkah-langkah penyelesaian soal fungsi kuadrat yang benar ya. Untuk soal yang nomor 7, di mana siswa harus menuliskan informasinya terlebih dahulu yang diketahui apa saja. Di sana ada bentuk fungsi kuadrat, kemudian menuliskan masing-masing nilai
dari A, B, dan C-nya masing-masing koefisien. Kemudian yang ditanya dengan menuliskan gambarkan grafiknya, menuliskan pertanyaan poin A, kemudian dijawab dengan menuliskan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan sistematika. Kalau misalkan gambar grafik itu kan langkah pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan Y sama dengan 0. Maka siswa harus mensubstitusikan Y itu sama dengan 0. Maka dapat diketahui titik potong terhadap sumbu X itu A 4,0 dan B min 2,0. Untuk langkah yang kedua dalam menentukan grafik fungsi yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0. Tinggal disubstitusikan X sama dengan 0, maka dapat diperoleh titik potong terhadap sumbu Y adalah C 0,-8. Kemudian menentukan titik puncak, yaitu dengan mencari sumbu simetri dan juga diskriminannya. Tuh, maka diperoleh titik puncaknya adalah D 1,-9. Nah, untuk selanjutnya yaitu menggambarkan grafik fungsi kuadratnya seperti ini, yaitu dengan memberikan bidang kartesius yang sumbu X dan sumbu Y-nya itu berpotongan tegak lurus, kemudian grafik fungsi kuadratnya itu memotong sumbu X dan memotong sumbu Y, kemudian ada titik puncaknya gitu. Dan tentunya menjawab pertanyaan poin B persamaan sumbu simetri, maka diberikan suatu persamaan sumbu simetri yaitu min B per 2A, kemudian tinggal disubstitusikan masing-masing nilainya, nilai-nilai koefisiennya, dan inilah jawaban persamaan sumbu simetri. Kemudian untuk pertanyaan yang poin C, nilai maksimum dan minimum, juga disajikan nilai diskriminannya dan diperoleh bahwa nilai minimum grafik fungsinya itu adalah -9 dan persamaan sumbu simetrinya itu 2/2 atau sama dengan 1. Gitu. Dan untuk selanjutnya yaitu langkah penyelesaian soal nomor 8. Nah, tentunya siswa harus menuliskan informasi apa saja yang diketahui, yaitu dengan diawali menuliskan diketahui fungsi kuadrat 20 P sama dengan 20 plus 10 Q dikurangi Q kuadrat, dengan P itu sebagai harga permintaan dan Q sebagai kuantitas barang. Nah, langsung dituliskan juga ditanya, tentukan harga permintaannya. Lalu dijawab, banyaknya barang dengan 5, maka substitusikan Q itu sama dengan 5, sehingga diperoleh harga permintaan untuk barang yang ditawarkan sebanyak 5 unit adalah Rp 45.000 gitu. Nah, berikut ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan dari diagnosis kesalahan siswa berdasarkan model analisis Newman error analysis, yaitu dari model ini merupakan suatu model yang tepat untuk memeriksa pemahaman siswa. Tentunya dengan berbagai tahap yang diberikan, ada tahap reading, tahap comprehension, tahap transformation, tahap proses skill, dan encoding. Tentunya ini memberikan dampak yang luar biasa kepada siswa untuk lebih memahami lagi apa yang telah mereka pelajari. Berikut ini hasil analisis penyelesaian siswa 1 yang ditinjau dari NEA, yakni sebaiknya siswa memahami konsep fungsi kuadrat baik bentuk maupun grafiknya. Yang kedua, siswa itu seharusnya itu melakukan pemeriksaan ulang karena berdasarkan teori problem solving oleh Polya bahwa dalam menyelesaikan permasalahan itu harus melakukan pemeriksaan ulang guna untuk mengetahui ketidaktepatan atau ketidaktelitian dalam menjawab soal yang bersesuaian itu. Nah, untuk hasil analisis yang siswa yang kedua ini, siswa belum memahami konsep fungsi kuadrat baik bentuk maupun sistematika penyelesaiannya, sehingga siswa diharapkan untuk lebih memahami dulu fungsi kuadrat itu sendiri dan langkah penyelesaiannya. Dan
siswa itu belum memahami hasil akhir yang diminta oleh soal, sehingga harapannya siswa harus lebih comprehension lagi, harus lebih paham lagi atas apa yang diminta oleh soal dan hasil akhir apa yang diminta oleh soal. Dan berdasarkan teori problem solving oleh Polya, yang menyelesaikan masalah itu bukan hanya memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan penyelesaian, namun harus memperhatikan tahapan yang terakhir, yaitu memeriksa kembali. Sehingga siswa itu dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu dapat mengeksekusinya, dapat menuliskan hasil akhirnya itu dengan tepat dan benar. Itu. Sekian dari saya dalam tahapan diagnosis kesalahan siswa kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat dan juga bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.